Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, materi ini terdapat pada IPA kelas 7 semester 1. Tepatnya pada materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk yang pertama, kita coba lihat ada gambar. Ada dua gambar di sini. Ada gambar ayam dan ada gambar batu. Kira-kira bedanya apa ini? Kedua hal ini. Bukan gambarnya ya, tapi kita lihat bayangkan makhluknya. Nah, di sini ayam pasti semuanya tahu dong. Ini adalah makhluk hidup. Sedangkan batu itu adalah benda tak hidup. Sedangkan apa bedanya? Ya, nah perbedaan keduanya ini adalah yang akan membedakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Di antaranya pasti kamu lihat dong, di situ ayam punya anak, pasti ayam itu berkembang biak. Ayam pasti bergerak. Ya, apalagi? Ya, ayam juga makan, sedangkan batu tidak. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa saja? Nah, ini dia. Ada bergerak, respirasi. Respirasi itu adalah bernafas ya. Nah, karena sudah SMP kita sebut bernafas dengan respirasi. Berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, ekskresi, adaptasi, dan iritabilitas. Apa saja ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah respirasi atau bernafas. Nah, bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida disertai dengan uap air. Ini adalah reaksi kimianya. Ya, bernafas atau respirasi. Ada oksigen masuk ke dalam tubuh, nanti akan dipecah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, ini kalau bernafas. Kalau secara lengkap respirasi, itu adalah ini ada karbon dioksida tambahannya. Karbon dioksida yang kalian makan akan dipecah atau akan bereaksi dengan oksigen, nanti akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan energi yang kalian gunakan. Ya, jadi setiap tenaga yang kalian gunakan setiap hari itu berasal dari bernafas. Dan juga dari yang apa kalian yang makan, apa yang kalian makan. Oke. Nah, pernafasan itu menggunakan oksigen. Nah, pernafasannya menggunakan oksigen kita sebut dengan aerob. Sedangkan ada juga loh makhluk hidup yang bernafas tidak menggunakan oksigen. Maka kita sebut dengan anaerob. Contohnya yang tidak bernafas menggunakan oksigen adalah contohnya jamur dan bakteri. Nah, ini beberapa contoh ya. Alat-alat pernafasan manusia itu dengan paru-paru, kalau ikan ini dengan insang, kalau daun atau pohon dia menggunakan stomata, dan juga ini ada serangga ya menggunakan trakea. Kita lanjutkan. Ciri berikutnya adalah bergerak. Nah, gampang dong ya. Nah, semua makhluk hidup atau yang dikatakan makhluk hidup itu pasti bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan cenderung pasif. Pasif itu berarti gerakannya tidak seperti hewan ataupun manusia yang bisa pindah tempat. Ya, tapi masih kita bisa amati. Contohnya di sini, bunga mekar, pasti dalam proses mekar dia itu bergerak. Ya, nah kalau di situ ada kudanil tuh, gerak-gerak terus. Nah ini bunga juga tuh, mekar, tumbuh, layu, itu pasti bergerak. Cuma kita tidak bisa melihat gerakannya secara jelas.
Oke, tidak seperti hewan yang seperti ini nih. Ya, gerakannya begitu jelas. Oke. Nah, ini kalau gerak-gerak tumbuhan nanti akan dipelajari di kelas 2 SMP. Kita lanjut, setelah ciri bergerak adalah ciri lain berikutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk menghasilkan energi, ya enggak? Untuk bergerak, untuk berkembang biak, ya, untuk yang lainnya, ya. Nah, manusia dan hewan memperoleh makanan atau nutrisinya dari makhluk hidup lain. Kita sebut dengan heterotrof. Sedangkan tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Kita sebut tumbuhan itu adalah sebagai autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Auto itu berarti secara otomatis ya, membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, ini dia ada reaksi kimia dari fotosintesis. Air akan bertemu dengan CO2 atau karbon dioksida. Nanti airnya kan dari bawah nih, dari tumbuhan, dari akar ke daun ketemu dengan CO2 yang diserap oleh daun, nanti ketemu di klorofil dengan bantuan cahaya matahari, dia akan menghasilkan C6H12O6, ini adalah glukosa dan oksigen. Oksigen ini akan dilepas ke udara. Dan oksigen ini akan kita hirup dalam proses pernafasan. Yang ini adalah hasil dari fotosintesis lainnya, ya adalah tadi apa? Glukosa. Nah, glukosa ini kita juga bisa makan. Biasanya disimpan dalam bentuk cadangan makanan, bisa berupa buah ataupun umbi yang nanti kita akan makan. Nah, kalau kalian jeli sebenarnya ini adalah kebalikan dari respirasi tadi ya, reaksinya, kebalikannya. Kita lanjut. Nah, ini dia nih, enak ya makan, memerlukan makanan atau nutrisi makhluk hidup untuk ya kegiatan sehari-hari. Nah, ini berdua ini pasti adalah heterotrof. Kenapa? Karena dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, mereka memakan makhluk hidup lain. Nah, ini memakan sayuran, yang ini memakan hewan lain. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah contoh atau ciri dari makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, bedakan tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu adalah pertumbuhan jumlah dan volume sel. Jadi dari kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang itu adalah proses menuju dewasa. Ya, proses menuju dewasa. Kalian yang lebih besar belum tentu lebih dewasa. Ya, meskipun kamu sudah tumbuh lebih besar, belum tentu kamu lebih dewasa. Ya, jadi kalau tumbuh kita berkaitan dengan ukuran, kalau berkembang itu berkaitan dengan kedewasaan. Nah, ini adalah proses tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu tumbuh, kamu juga akan mengalami perkembangan. Bayi dari kecil menjadi seorang yang sudah dewasa, ini menjadi kecil jadi besar. Ya, ini juga mengalami pertumbuhan dan juga mengalami perkembangan menuju proses dewasa. Ayam juga begitu dan juga bunga juga seperti itu. Tanda bunga sudah dewasa adalah dihasilkannya bunga, atau tanaman sudah dewasa adalah dihasilkannya bunga. Ya, tumbuh dan berkembang. Jadi ingat, bedakan tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu adalah berkaitan dengan ukuran dari kecil menjadi besar, ya, dan selnya dari sedikit menjadi banyak, sedangkan berkembang adalah proses menuju dewasa. Kita lanjut, ciri berikutnya adalah berkembang biak, ya, atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Biasanya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan juga menambah jumlah generasinya. Manusia dari dulu sampai sekarang makin banyak. Tapi ada makhluk hidup yang makin sedikit itu biasanya karena berkembang biaknya lama dan juga susah. Apalagi diganggu oleh manusia.
Siap. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ada yang kita kelompokkan secara vegetatif dan juga secara generatif. Vegetatif itu berarti dia tidak kawin, tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Contohnya di sini ada amuba, ada hidra yang bertunas, amuba yang membelah diri, dan ada cacing planaria dengan cara fragmentasi. Sedangkan kalau generatif ini ya harus terjadi pembuahan atau kawin. Contohnya di sini ayam. Kalau ayam bertelur, kalau manusia melahirkan. Oke, kita lanjut ciri berikutnya. Ciri berikutnya adalah iritabilitas. Iritabilitas itu bahasa keren adalah peka terhadap rangsang. Baik itu dari luar ataupun dari dalam. Ingat, peka ya. Maka ini kalau peka ini biasanya digunakan oleh yang perempuan ke yang laki-laki nih. Perempuan atau ke anak laki-laki, dasar nggak peka gitu ya. Nah ini siapa nih yang begitu nih. Nah kita lanjut. Nah ini contohnya. Pernah nggak melihat atau nggak kamu iseng colek putri malu. Terus ketika kamu colek daunnya akan kuncup. Ini artinya adalah dia itu peka terhadap rangsang. Ya ini juga bergerak nih bisa nih. Ya, kamu lihat di sini juga ada ciri berikutnya adalah bergerak. Bergerak karena peka terhadap rangsang. Ini rangsangnya dari luar, rangsang dari dalam juga bisa. Aduh, lapar nih rangsangannya dari dalam. Kelaparan. Ya, dia lapar pengen sebuah burger. Oke, apalagi dicubit, kamu pasti nangis, kamu teriak. Ya, itu adalah rangsangan. Ya, kamu lihat siang-siang, lihat ada rujak, terus air liur kamu tiba-tiba keluar. Nah, itu juga berupa rangsangan. Ya, semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan, iritabilitas. Ya, tetapi dengan ciri khas masing-masing. Ya, kamu menawarkan burger kamu ke tumbuhan, ya pasti tumbuhan nggak mau. Ya, beda dia tidak akan bergerak. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ekskresi. Ekskresi itu apa? Ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ini adalah salah satu ciri makhluk hidup. Contohnya di sini berkeringat. Berkeringat itu adalah kulit. Jadi cairan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun. Ini contohnya adalah berkeringat. Alatnya berupa kulit. Ini ekskresi, pengeluaran. Terus, nah ini ada gambar paru-paru. Paru-paru juga berkaitan dengan sistem pernapasan tadi. Ya, mengeluarkan CO2. Kalau tidak dikeluarkan, maka bersifat racun. Berikutnya ada ginjal. Ada yang tahu nggak ginjal akan mengeluarkan apa? Ya, ginjal akan mengeluarkan urin. Sedangkan ada hati, hati juga termasuk Pak. Ya, termasuk alat ekskresi. Dia akan mengeluarkan zat bilirubin. Nah, nanti dia akan gabung dengan urin, maka urin kalian akan berwarna kekuningan. Ya. Nah, Pak, kalau feses atau BAB masuk ekskresi bukan? Oh, bukan. Kalau feses atau BAB, buang air besar, itu adalah namanya defekasi. Bukan pembuangan zat sisa metabolisme, tapi adalah sisa-sisa. Ya, yaitu adalah sisa-sisa yang apa kamu makan yang tidak diserap terus dikeluarkan. Itu namanya adalah BAB, defekasi. Ya, jadi yang masuk ekskresi itu adalah pahat ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, sekarang untuk terakhir, kamu lihat di sini ada sebuah motor, ada orang yang sedang naik motor. Pertanyaannya, apakah motor masuk dalam makhluk hidup? Karena motor dia itu memerlukan nutrisi, bensin, ya contohnya, dia juga dapat bergerak, dia juga peka terhadap rangsang. Ketika kita gas, dia akan maju, kita rem juga bisa dia akan berhenti. Ekskresi, dia akan mengeluarkan zat sisa berupa asap nih di sini kenapa? Kira-kira dia makhluk hidup bukan? Ya, benar, ini bukan makhluk hidup. Meskipun dia memenuhi beberapa ciri, tetapi ada beberapa ciri dari makhluk hidup yang dia tidak dapat penuhi. Paling gampang adalah dia tidak dapat berkembang biak. Berarti dia bukan makhluk hidup. Ya,
Nah, paling gampang ini. Nah, ini tidak dapat berkembang biak. Motor kamu ditaruh di garasi 2. Ada motor ya, motor matic dengan motor laki katanya. Nah, terus besoknya 1 tahun kemudian ternyata anaknya sudah banyak. Wah, senang sekali bapak motor dapat berkembang biak. Tapi nyatanya motor tidak dapat berkembang biak. Jadi motor ini bukan makhluk hidup. Boleh memenuhi ciri-ciri beberapa, tapi jika tidak memenuhi semua cirinya, ya maka tidak dapat dikatakan makhluk hidup. Nah, itu semua tadi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Tadi sudah kita bahas. Yang bergerak, yaitu adalah bergerak, respirasi atau bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, berekspresi, adaptasi, dan iritabilitas. Semuanya harus terpenuhi. Saya kira cukup untuk ciri-ciri makhluk hidup. Ya, semoga video ini dapat membantu belajar kalian yang sedang di rumah. Terima kasih. Jangan lupa komen di bawah dan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.